Halo Sobat Mobilku semua, kembali lagi ke channel mobilku.com dengan saya Ulung Putra Windy ya. Hari ini kita ada di booth BYD ya. Ini boothnya besar banget dan ini bisa dibilang booth terbesar juga di IMS ya. FYI aja gitu ya. Terus hari ini saya akan kasih lihat ke rekan-rekan mobilku semua bahwa mereka tuh launching 4 mobil loh sebetulnya. Mereka ada BYD Atto 3, BYD Seal, BYD Dolphin, dan ada BYD Denza. Nah, bentuknya seperti apa dan kenapa ini bisa dibilang seperti perusak atau disruptor dari EV premium di Indonesia? Yuk kita lihat satu persatu. Ya, kalau yang ada di belakang saya ini sebetulnya udah bisa dilihat tulisannya e-platform 3.0. Kenapa sih dibilang ini e-platform? Kalau mungkin Sobat Mobilku tahu ya, di beberapa mobil listrik itu sebetulnya posisi baterainya memang ada platformnya atau memang ada tatakannya bahasa Indonesianya. Nah, kalau di merek lain atau saya sebut saja di pelopornya di Indonesia itu Hyundai, dia punya namanya eGMP. Kalau di sini namanya e-platform. Bentuknya seperti apa? Sama aja sebetulnya basicnya, tapi mereka memang punya platform tersendiri yang dibuat oleh BYD, ya bisa dilihat di sini. Itu benar-benar langsung connect dari sel to body gitu ya. Jadi bentuknya memang dia menggunakan blade battery sebutannya. Nah, bentuk blade battery-nya seperti apa? Isunya adalah mereka menggunakan seperti apa yang dibilang oleh paslon kemarin pada saat debat itu menggunakan LFP. Itu betul atau tidak, itu nanti harus dicek. Tapi basicnya mereka menggunakan blade battery yang diklaim tahan kebakaran apabila terjadi sesuatu. Misalkan ada tabrakan, crash, atau memang tertusuk pada saat dia lagi tersetrum. Beda dengan mobil yang dengan menggunakan baterai lithium yang kemungkinan kebakarannya masih ada. Kalau blade battery bisa aman dari fire atau misfire system gitu loh. Jadi atau konsleting lah bahasa gampangnya kalau untuk listrik ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai salah satu platform yang aman untuk mobil listrik. Itu menurut klaimnya BYD. Dan posisi e-platform ini memang bisa dibuat lebih pendek, lebih panjang tergantung dari mobilnya. Makanya BYD punya mobil Atto 3, Dolphin, atau mungkin sampai Denza awalnya dari platform ini juga. Sama seperti di Hyundai, mereka menggunakan eGMP untuk panjangin dan pendekin platformnya. Makanya ada Ioniq 5, 6, dan 7. Gitu konsepnya. Yuk, jadi setelah tahu baterainya, kita lanjut ke mobilnya. Yuk. Sekarang kita masuk ke BYD Atto 3, di mana ini disebut punya 2 tipe. Yang pertama memang standard range, yang kedua extended range. Bedanya adalah yang standard range mereka mengklaim punya 410 km total untuk jarak tempuhnya. Tapi kalau yang extended range dia maksimal di 480 km. Tapi ingat ya, jarak tempuh itu biasanya kotor karena tergantung dengan isi beban yang ada di dalam mobil, bebannya, terus juga mungkin pas lagi di jalan ada start stop ya, karena penggunaan baterai bisa di-flat di tengah jalan kadang-kadang. Normalnya memang 410 sampai 480 tergantung tipenya. Nah, dilihat dari desainnya ini oke banget sih. Maksudnya ciamik, bentuknya nggak, kalau mungkin di brand lain semuanya satu garis segala macam, kita nggak terlalu gimana ya, tapi dia kasih logo di sini. Terus juga ini bentuknya memang yang namanya EV biasanya jarang ada lubang ya. Jadi di sini bener-bener smooth. Di sini juga mereka juga menggunakan LED projector untuk lampunya. Secara desain ini memang compact SUV basicnya untuk Atto 3, tapi keren sih dari luar, smooth banget sampai dari sini sampai garis ke belakang. Dan lucunya yuk kalau ke sini buka pintunya untuk kuncinya dia pakai NFC. Sini ada tulisan NFC nih. Nah, jadi dia buka pintunya tuh pakai kartu tap gitu, dia langsung kebuka. Plek. Nah, ini baru bisa ditarik biasa aja. Tapi kalau untuk bannya dia pakai profil 235/80 ring 18 gitu ya. Gambot banget, keren. Ini ya lumayan oke. Dia pakai Continental Eco Contact 6Q. Ini bannya lumayan mahal sih sebenarnya kalau kita bisa bilang ya. Jadi ya oke banget secara desain luar, tampilan sampai ke belakang ya, memang ini basically compact SUV. Terus kalau kita masuk ke dalam, ini seru sih. Seru. Yang banyak jadi omongan di sosial media adalah bentuk trimnya. Nih, kalau misalnya lihat bentuk trimnya. Ini keren sih untuk Atto 3. Jadi ada handle-handle begini gitu ya. Ini buat buka tutup, ini buat naik ya biasa naik turunin. Ini yang viral banget di sosial media nih. Dia pakai bentuk kecapi begini ya. Dan ini kayak kita main gitar, ada bunyinya kalau tarik-tarik gitu. Ini keren sih. Bagian dalamnya cukup sleek. Kalau kita duduk di sini, dia pakai dual tone tapi single materialnya sama. Tuh. Jadi kalau posisi duduknya juga enak. Di sini cluster meternya ini besar banget. Kurang tahu juga total berapa inci, tapi ini besar banget dan memang biasanya kalau mobil listrik mengedepankan untuk masalah head unitnya ya. Jadi posisinya pas.
Ini persneling handle-nya juga bentuknya udah cukup futuristik. Posisi kontrolnya tinggi, di bawahnya masih ada penyimpanan di sebelah sini. Jadi kalau kita inget-inget kayak HRV zaman dulu gitu ya, kayak HRV yang pertama gitu, dia bentuk high console, bawahnya seperti ini. Kalau bicara tempat duduk, ini udah elektrik, ya, 4-way, semuanya udah elektrik. Ini oke sih, tuh ya, mereka sudah elektrik, udah gitu, buat buka bagasi masih ada di sini, ya praktikal lah. Tapi intinya semuanya aman banget di sini, enak banget, dan ini sih yang bener-bener apa ya, berbeda lah kalau bisa dibilang dari pabrikan yang lain. Karena ini juga ada di beberapa modelnya dia juga yang lain, nanti kita akan cek. Oke, nggak apa-apa, kita buka dulu aja gini. Kalau kita masuk ke belakang, overall desainnya, ya ini basicnya memang lampu LED-nya full ya. Sama, biasanya beberapa pabrikan juga seperti itu. Ya kalau kita mau buka bagasinya di sebelah sini posisinya udah pakai ya elektrik, jadi pakai touch control, tinggal langsung dipencet aja langsung tutup. Very convenient untuk EV, nggak ada masalah ya. Ya kalau secara desainnya simple lah. Terus secara roofnya ya memang dia sudah pakai sunroof ya. Nah nanti kita akan coba ini bentuknya memang dia kayaknya kalau dilihat dari pernekelnya dia akan terbuka. Jadi dia sudah pakai panoramic sunroof juga, roof rail, tapi ini emang bentuknya compact SUV banget. Jadi semi coupe lah ya. Kalau kita bilang dia agak begini tapi ya good lah posisinya. Yuk kita coba lihat tadi nih ada sunroof. Ini kebukanya kayak gimana? Oh tapi bentuknya touch. Dia tidak bentuk button, dia touch gitu. Jadi ditahan aja. Tapi nggak perlu sampai dalam-dalam banget gitu loh. Tuh, ini bisa terbuka di sini. Kita tutup lagi. Oke. Ya, tertutup. Tapi untuk bagian shade-nya kayaknya bisa kita tutup juga pakai ini ya. Oh iya, ada sun shader-nya. Ya. Sama lah ya, kurang lebih gitu ya. Nah, ini juga touch control. Kalau kita ingat gini kayak punyanya HRV yang SE nih, yang ini nih bentuknya. Yang kayak belakangnya HRV SE. Oke, yuk. Oke, secara penempatan ruang mesinnya mungkin ini agak mirip seperti mobil-mobil gasolin ya. Dia besar di bagian sininya, motornya ada di sebelah sini. Dia pun juga punya powernya lumayan oke, 310 HP. Ya cukup oke untuk electric vehicle. Ya mungkin nggak jauh beda sama mobil-mobil gasolin juga untuk tarikannya. Untuk secara akselerasi mereka diklaim 7,2 second untuk akselerasinya. Jadi ya nanti mungkin harus dicoba, kita harus nanti coba test drive kapan-kapan ya. Test drive-nya nanti mau yang jauh atau mau yang deket, kita nggak tahu nih. Tapi overall oke, bentuknya juga masih convenient buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu common sama EV gitu loh. Karena biasanya orang berpikir EV depannya bagasi gitu ya rata-rata. Tapi nggak juga kok, ini ternyata di depannya ada motor, di sini beberapa untuk ya wiper fluid dan ya steering wheel fluid segala macam. Oke. Untuk charging portnya dia bukanya di sini ditekan gitu ya, dibuka. Nah dia bisa ada, nah ini dia pakai Type 2. Ini dia pakai Type 2. Kemarin kalau kita ngomong masalah Wuling dia pakai GBT. Ini dia pakai Type 2 dan untuk DC-nya dia pakai CCS. Jadi dia punya 2 port. Ini untuk AC-nya yang full untuk DC. Dan setahu saya kalau yang namanya charging station untuk DC saat ini kita punya ultra fast charging itu ada di Plaza Indonesia. 1 kali colok itu bisa 16 menit. Ini kurang lebih agak mirip, tapi saya nggak tahu, ini belum diklaim sama sekali sama BYD-nya. Nanti kita akan coba tanya-tanya ya kalau untuk ini ya. Tapi dia menggunakan portnya yang sudah Type 2 dan itu sudah bisa di semua SPKLU PLN. Jadi mantap banget lah. Oke, kita tutup. Sekarang kita beralih ke mobil berikutnya, ada Dolphin dan Seal. Tapi kayaknya kita ke Dolphin dulu ya. Oke, yuk let's go. Oke, sekarang kita masuk ke Dolphin, lumba-lumba. Intinya itu sih. Jadi memang sambil ini FYI juga ya buat semua sobat mobilku. Kalau mobil-mobil BYD sebetulnya memang terinspirasi dari beberapa hewan-hewan laut. Makanya ada seal. Seal itu kan ya mungkin kayak mermaid ya sebenarnya, tapi duyung, ikan duyung. Kalau Dolphin kan memang lumba-lumba. Hanya atau 3 yang kita nggak tahu itu dari mana. Tapi intinya ini adalah BYD Dolphin. Secara desain, ini yang agak unik adalah dari warna aslinya sama warna hood, engine hoodnya itu memang beda gitu loh. Dan ya ininya masih khas banget BYD. Ini kalau dipegang
unik sih, ini catnya memang ada gerutan-gerutannya. Jadi pernekelnya ya lucu. Untuk emblemnya ini maju, jadi dari sisi grill tutupannya ini nih udah ada, cuman ditambahin krom-kroman di sini. Lampu juga LED proyektor juga sama. Kalau ini justru dia masih punya beberapa lubang di bagian bawahnya gitu loh. Jadi ya agak-agak mirip seperti mobil-mobil gasolin. Dan ini juga punya dua tipe range-nya juga, sama dia berbeda untuk range-nya. Yang satu untuk yang standard range-nya 410 km total, yang extended range-nya juga 480. Jadi nggak jauh beda antara Dolphin sama Atto 3, itu ada Atto 3 juga. Jadi kayaknya lebih banyak perbedaan di desain. Sama kita mau lihat bedanya apa lagi, mungkin ada di bagian sisi samping. Yuk. Oke. Jadi ternyata yang agak berbeda itu di sebelah sisi sini. Kalau misalnya untuk yang si ini yang untuk si Dolphin, dia yang standard range dia pakai ringnya, mana nih? Biar kelihatan ya teman-teman semua. 205 50 ring 17. Kalau tadi kan dia pakainya ring 18. Jadi tapi ini yang untuk extended range. Kalau yang standard range ya dia ringnya ring 16. Jadi nanti bisa dilihat di spesifikasinya. Perbedaannya juga ada di bagian sisi ban kalau untuk beda range gitu ya, kurang lebih. Secara desain sama, ya mereka juga buka tutup sama karena satu pabrikan semua pada pakai NFC semua, ditepet di spion. Jadi hati-hati kalau spionnya dicolong sama orang, nih agak ribet nih sebenarnya sih. Tapi intinya sih lebih, dan menurut saya ini lebih smooth. Kenapa? Ini nyatu pernekelnya. Kalau tadi kan bentuknya tarik ya, kalau ini bentuknya di plek gitu. Ya, tapi nyatu nih sama body nih. Enak nih kalau yang ini nih. Terus juga memang dia udah pakai touch control di sini nih buat immobilizer-nya juga. Jadi kalau misalnya kuncinya dekat juga bisa dipencet, sama aja kayak beberapa mobil yang sekarang kan basicnya immobilizer. Untuk charging portnya sama, dia pakai CCS Type 2 untuk DC-nya. Dia punya dua tipe. Kalau untuk yang ini yang saya baca, ini ada dua tipe untuk kilowattnya, ada yang 60 dan 80. Portnya sama kok. Kalau untuk DC 80 ya mungkin lebih cepat. Kalau yang 60 mungkin agak sedikit lebih lambat. Kita nggak tahu sih berapa totalnya karena mereka belum share klaimnya ke kita juga. Tapi dia punya portnya udah Type 2, sudah aman. Yuk tutup dulu. Terus nah ini memang basicnya mobil BYD Dolphin ini ternyata memang two-tone. Dia itu two-tone. Dari bagian bawahnya warnanya biru, di atasnya di sini silver kalau untuk yang tipe warna ini. Nah kalau yang beberapa warna lainnya nanti kita akan coba cek ya. Dia juga di bagian sisi velgnya dia pakainya two-tone. Basicnya semuanya two-tone kalau untuk Dolphin. Ini karena mungkin warna bodinya biru ya, makanya di sini ada biru dan silver. Malah kita bisa bilang ini bukan two-tone tapi triple tone karena ada hitamnya juga di situ. Oke, dan alloy wheelnya chrome ring 17 kalau untuk yang extended range. Masuk ke dalam. Nah, kalau ini lebih konvensional dibandingin Atto 3. Kalau yang tadi Atto 3 ada dawai-dawainya di sini ya, tapi kalau ini semuanya smooth. Tapi ini handle-nya lucu. Cukup lucu ya, kayak apa? Mungkin kayak siripnya lumba-lumba kali karena ini Dolphin ya. Jadi ya mungkin kesannya seperti itu. Kalau secara button, ini kayaknya universal ya untuk ini ya. Semua mobil agak mirip. Bentuknya ini juga untuk speakernya ada di sini. Ini ya untuk masalah AC kontrolnya sih. Ini sama persis kayak Atto 3. Hanya bedanya adalah untuk untuk persnelingnya dia pakai touch button di sini. Kalau tadi Atto 3 kan masih pakai persneling ya. Kalau ini pakainya touch nih. Ada N, R, D di sini dan P-nya di sini. Jadi beda lah, agak beda. Ini electric parking brake. Ini auto aktuator ya. Kalau misalnya dia lagi macet dia nanti berhenti sendiri. Gitu. Pengaturan semuanya ada di sini. Ada AC, auto apa segala macam. Full electric ada di head unit. Di belakangnya juga ada TFT LED juga untuk cluster housingnya. Jadi all digital semuanya. Start stop engine-nya ada di sebelah sini. Ya cukup konvensional sih. Yang saya suka sebenarnya dari yang Dolphin ini adalah ini dashboardnya lucu. Ada gelombang-gelombangnya. Di sini gelombang-gelombang, di sini ada sirip-sirip. Mungkin balik lagi karena kesannya ada lumba-lumba ya. Di sininya pun gelombang-gelombang nih. Gitu. Jadi lucu sih sebenarnya kalau buat saya lucu. Kalau ini sama, jadi tapi ini panoramik kalau ini. Nah, jadi biar agak nggak terlalu lama. Ini tidak bisa dibuka kaca kaca atasnya ya atau sunroofnya ya. Hanya bisa tutup dan buka si sun shading-nya aja. Ya kita bisa nyebutnya panoramik lah. Hanya buat ngelihat panorama aja sunroofnya. Bukan untuk dibuka tutup buat orang kampanye dadah-dadah gitu ya, nggak bisa sih. Intinya gitu. Dan pengaturan di sini oke, dia sudah ada cruise controlnya di sini. Semua steering switch-nya tuh lengkap banget. Airbag tertulis di sini oke, di kiri juga ada.
Ya kurang lebih ini udah cukup lengkap lah ya untuk compact SUV yang bentuk elektrik. Kita langsung lihat ke area belakang. Oh iya, satu, tadi saya duduk di kursinya itu bentuknya bucket seat, jadi headrestnya tidak bisa terlepas. Kalau mungkin bisa dilihat di sini ya. Sorry, saya buka ininya aja nih. Mungkin biar kelihatan. Nih, itu dia satu. Jadi bentuknya ya memang bucket seat sih. Dia tapi jadinya ininya tidak bisa diangkat. Jadi nggak ada untuk naik turunin headrestnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Oh sorry, saya hampir lupa. Wireless charging ada di tengah. Itu ada key tulisannya, itu wireless charging. Kalau bagian belakangnya juga sama, dia bentuknya langsung sur. Nah, jadi di sini tertulis nih, namanya BYD itu dari mana sih? Build Your Dreams. That's the akronim lah. Ini akronimnya adalah BYD, Build Your Dreams. Di sini tertulis di sini besar-besar, ya emblemnya di sini. Ininya lucu sih, LED-nya pakai strip-strip gitu, silang-silang. Mungkin kalau yang kita tahu ya namanya lumba-lumba suka naik turun gitu ya. Nah, ini mungkin di sini nih. Bagasinya cukup dalam. Ini jujur cukup dalam. Jadi kalau tadi yang Atto 3 ini rata sama boardnya, ini dia ke bawah. Terus dia di dalamnya juga, nah itu masih ada. Jadi ini bisa ditutup gitu. Nah gitu. Jadi kalau mau dinaikin bisa. Ini model-model yang udah bisa ada 2 layer gitu loh. Di bawah, ya di sini posisinya setahu saya sih memang, nah ini buat alat-alatnya ya. Karena kan kalau ada masalah di jalan, dan kayaknya kalau dia punya ini, sorry ya, ini buat FYI ya, ini kayaknya bannya RFD deh, nanti kita harus cek deh. Karena ini buat benerin ban sebenarnya. Ini alat ini untuk benerin ban. Kayaknya itu RFD deh, atau dalam bahasa mobilnya bannya itu run flat tire. Jadi kalau bannya bocor, nggak langsung kempes gitu. Jadi ada buat ngebetulinnya ada di sini. Gitu. Nanti kita cek ya, itu RFD atau bukan ya. Ya, itu kurang lebih sih all around untuk si Dolphin. Kita mau pindah ke Seal ya. Oke, sekarang ini ke mobil ketiga, yaitu adalah BYD Seal. Nah, ini yang tadi saya bilang, salah satu terminologinya adalah BYD Seal ini kayak iklan duyung sebenarnya. Tapi kita akan lihat dia seduyung apa sih sebenarnya. Tapi dilihat dari sini, ini jujur keren sih, dia pakai LED-nya yang bener-bener titik-titik gitu loh. Jadi bener-bener ini udah harga-harga mobil-mobil mahal sebenarnya yang biasa pakai bentuk-bentuk LED kayak gini nih. Biasanya nih. Beberapa beberapa brand yang pakai lampu-lampu ini nih seperti mungkin kayak Mercy atau Beam LED ini nih rata-rata tuh Mercy dan BMW. Jadi ini sebenarnya lumayan futuristik sih untuk lampunya. Yuk kita lanjut lagi ke bagian desain. Nah ini dia pakai sebenarnya DRL basicnya, tapi ternyata nyalanya satu. Nah ini saya bilang karena dia bilang kayak ikan duyung ya, seal gitu ya. Ya ini mungkin agak mirip kayak siripnya gitu loh. Ini juga sama untuk DRL-nya di sebelah sini. Secara desain ini kalau kita bilang copy Porsche enggak. Sama kayak Ioniq 6 mungkin, tapi basicnya memang bentuknya seperti sedan gitu ya. Jadi EV sedan yang kayak gini-gini kayaknya emang lagi agak mulai oke sih dan mulai laku juga gitu loh. Dia punya emblem di sini yang memang bentuknya nyatu sama bumpernya gitu ya. Secara keseluruhan ini ganteng. Kalau saya bilang ini mobilnya ganteng. Kenapa? Bentuk-bentuk mobil sport banget gitu loh. Kalau kita lihat dari kompetitor lain mungkin ya oke, sedan, ya bentuknya seperti ini, simpel. Kalau dia enggak, dia kayaknya lebih mengcopy mobil sport sebetulnya. Gitu. Jadi ya terlihat lebih sporty dan mahal. Terlihatnya begitu. Dia bentuknya kayak gini, terus warna-warnanya juga oke. Terus juga garis lurusnya juga mantep banget. Oke, overall desainnya sih gitu. Kalau untuk ini sama, dia tetap pakai NFC juga. Semua BYD itu pakainya bukannya NFC. Cuman perbedaannya untuk BYD Seal ini dia punya 3 tipe ternyata. Dia punya yang standar dynamic range, yang kedua dia punya yang extended range, yang ketiga dia punya yang AWD performance ya. Perbedaannya ada cukup banyak, nanti saya akan share. Salah satu perbedaannya adalah dari sisi velg. Kalau untuk yang di standard range dia peleknya 18. Kalau yang untuk AWD performance dan extended range dia pakai peleknya 19 gitu. Jadi ini berbeda. Kalau kita lihat ini yang ring 19 karena ini memang yang tipe yang performance. Dia pakai profil 235/45 ring 19 VXL. Continental. Kayaknya ini juga RFD juga deh, nanti kita lihat di belakang ya, karena ini pakai Eco Contact 6Q, ini keren sih, maksudnya
Nanti saya akan share harganya. Maksudnya kalau kita lihat dari kompetitornya, ini harganya bisa dibilang setengahnya, tapi dia pakai full ban yang bisa kita tanda kutip ini bannya mahal banget gitu loh. Jadi ya value for money kayak udah mulai kelihatan deh. Yuk kita masuk ke sisi belakang yuk. Ini beberapa model yang kayak gini dulu kalau inget S-Class S450L Mercy, dia bentuknya juga seperti ini. Kalau ini terkunci dia akan masuk ke dalam motorized. Jadi bentuknya semuanya akan seamless di sini. Nggak kelihatan sama sekali ininya apa ada handle di situ. Tapi karena ini posisinya lagi terbuka, makanya dia ngangkat keluar. Terus habis ngangkat keluar baru ditarik gitu. Jadi cara buka tutupnya sama. Sama immobilizer button juga di sini ya. Ya, coba kita ke belakang dulu nggak apa-apa. Bentuk charging portnya ada di sini. Jadi nggak di depan. Kalau yang lain tadi di depan, dia di belakang. Sama kok, dia juga pakai CCS2 juga kalau untuk DC-nya 60 kW dan 80 kW gitu. Oke. Kita lagi lanjut ke belakang. Ini yang saya bilang ya memang mungkin agak sedikit copy ya. Karena memang rata-rata semua mobil udah bentuknya udah satu line tegas semuanya dari kanan ke kiri gitu ya. Tapi terbuka. Nah, ada buttonnya buka. Sudah pakai switch juga di sini, jadi nggak perlu ditarik. Yang saya dia sorry nih, kalau mau lihat di sini nih, dia pakai speakernya udah pakai DIN audio. Ini kalau sobat mobilku senang sama audio mobil yang dari lama lah senang sama audio mobil, ini salah satu speaker yang cukup oke untuk kelas SQL atau sound quality loud. Jadi dia agak cukup bagus nih untuk suara-suara kenceng. Kita juga baru lihat nih, sama di sini juga bentuk bagasinya ada 2 layer begini. Nah, di bawahnya kita lihat ada nggak nih? Nah, sama dia juga udah pakai RFT tuh. Jadi ini emang ban kontinentalnya pun juga bentuknya RFT atau run flat tire. Wah, ini sih value for money banget lah ya. Dia sampai di untuk safety-nya aja dia pakai reflective vest. Jadi jaket pakai reflektif gitu ya sebenarnya, karena takutnya di tengah jalan ditabrak orang karena nggak kelihatan mungkin malam-malam. Tapi ini dia udah pakai, keren sih. Ya, terus ya sampai dia punya AC discharge-nya. Nah, ini paketnya nih, ini untuk charging-nya. Dia ada discharge-nya juga. Ini buat ngecas. Bukan ngecas, sorry. Akan ada fitur untuk vehicle to load. Jadi kalau dicolok bisa nyolok ke tempat yang lain. Nah, ini bentuknya, ini namanya V2L atau vehicle to load, discharge jatuhnya. Jadi kalau mau ngecas di luar mobil gitu ya, ngecas laptop lagi piknik bisa. Tuh, caranya pakai itu. Ada colokannya kok. Oke. Kita tutup dulu. Wah, asik sih. Wah, depan udah kosong. Kita ke depan dulu yuk. Ini mewah. Bener-bener mewah. Kenapa? Satu, saya bisa bilang mewah kenapa? Dia pasang DIN audio 1, 2 di sini untuk mobil sedan biasanya. Memang rata-rata sih kalau untuk yang pernekel untuk untuk speaker itu biasanya ada di trim atas, trim bawah. Itu memang ada 2 biasanya. Oke. Kita masuk lagi ke bagian arah dalam. Ya, ini aman ya, maksudnya ini sama lah kayak kemarin, tapi emang konfigurasinya bagus, arahnya ke driver. Oke, ini wireless chargingnya gede banget. Ini ada 2, jadi bisa buat naruh 2 handphone. Jadi kalau misalnya lagi jalan-jalan pacaran gitu ya, taruh handphonenya dua-duaan gini aja gitu ya, aman lah ya. Nggak usah berantem ngecas. Kadang-kadang kalau sama istri juga atau lagi sama pacar juga, jadi tinggal main taruh aja, dua-duanya bisa ngecas, aman kok. Dan yang saya suka sebenarnya tampaknya memang di semua BYD itu mengusung satu head unit yang sama, dan ini ternyata saya dari tadi nggak nyobain di tempat yang lain, tapi ini bisa diputar-putar. Ya, geser. Jadi memang ini basicnya Android Auto ya sebetulnya ya, atau OS-nya dia memang Android karena dari awal memang sudah di sini udah terpasang Android Auto. Tapi ini keren sih. Terus sensor-sensor di sini semua juga bisa diaktifin dan non diaktifin. Mode driving di sini, ini juga untuk volume segala macam. Ini untuk PRND. Kalau ngelihat kayak gini inget banget bentuknya Ferrari dan Porsche deh sebenarnya. Dia ganti-ganti giginya. Nggak tahu kenapa ngelihat ini tuh kesan mahal dan sportinya tuh dapat karena semuanya gitu loh. Plus kursinya antara dia pakai perforated tapi bucket seat, ini masalahnya. Dia nggak bisa naik turun nih untuk headrestnya nih, gitu ya. Bentuknya sama. Tapi kerennya adalah dia punya ISOFIX di masing-masing jok. Dari di depan, di belakang itu juga ada ISOFIX yang satu-satu nih di sini nih 2.
Di belakang juga per tempat duduk ada 2. Jadi kalau ada yang punya car seat mau taruh di depan langsung juga langsung main pakai Isofix nggak apa-apa, nggak perlu pakai tarik-tarik lagi seat belt. Ini enak banget sih. Airbag-nya 1, 2, 3, 4 nih ada semua ya. Oke banget lah pokoknya. Jadi ya mantep lah. Terus saya nggak tahu ini kenapa kayaknya emang nggak ada ininya ya, nggak ada tutupannya. Oh sorry, ini tutupannya manual setahu saya. Jadi ini dibuka tutupnya memang ini bisa dibilang salah satu hal yang agak aneh ya dari mobil ini ya. Dia bentuknya agak manual. Iya. Terus ya kita lanjut ke lihat belakang dulu dikit ya. Ini ada beberapa yang cukup oke di bagian belakang. Ya kita udah masuk di belakang. Sebenarnya ini nyaman banget. Tapi tambahin sini lagi nih. Lagi-lagi saya bilang kok agak mirip sama HR-V SE ya. Tapi ya emang kayaknya ini convenient banget sih touchscreen untuk nyalain lampu. Depan sama belakang juga sama. Ini juga gede banget tapi ya ini juga yang sini saya yang agak saya takutin sih. Di atas kepala bener-bener kaca, tapi kayaknya ada manualnya deh. Saya belum lihat lagi tuh. Nah, kalau yang di belakang headrest-nya bisa dinaik turunin. Ini bisa di-adjust. Kalau di depan tidak bisa, gitu ya. Yuk, lanjut lagi ke depan. Di bagian engine hood, kalau orang bilang ini engine hood, tapi ternyata pas dibuka engine-nya nggak kelihatan. Karena emang di sini emang dipasangnya untuk ya tambahan bagasi sebetulnya. Karena mungkin ini sedan ya, jadi bagian bagasinya agak kurang besar ditambahin di sini. Tapi ini agak mirip-mirip kayak Ioniq 5 sebetulnya. Ya, tapi di balik ini semua, di balik semua pernakel ini memang ada ya ini memang untuk apa namanya brake fluid di sini atau minyak rem. Ini wiper, ini air wiper. Ya mungkin di bawah ini semuanya pas lagi dibuka tuh semuanya kelihatan gitu. Nah yang membedakan dari mobil ini sebetulnya adalah yang pertama yang versi AWD Performance itu diklaim punya power itu 390 kW dengan 2 motor. Pertama motor di depan dan motor di belakang. Itu untuk AWD Performance. Kalau yang standar range, mereka disebutnya cuma punya 1 motor dengan tenaga 150 kW. Dan kalau untuk yang extended range, mereka mengklaim itu ada sekitar kurang lebih 280 kW. Jadi perbedaan kilowatt powernya pun juga jauh. Plus bicara range, untuk yang standard range itu mereka mengklaim kurang lebih 590. Kalau yang di dynamic extended range-nya itu di angka 680. Tapi yang performance itu hampir sama seperti standard range-nya, 590 sampai 620 klaimnya. Jadi bisa dibilang perbandingannya antara teman-teman semua nih atau sobat mobilku maunya milih yang performance dengan 2 motor atau 1 motor tapi nyarinya range-nya. Jadi memang ada pilihannya dan ini cukup bisa dibilang merusak pasar sih. Nah, mobil keempat yang di launching sama BYD sekarang ini emang ada namanya BYD Denza D9. Jadi ini basicnya kayak Lexus LM ya, atau Toyota Alphard atau Velfire kurang lebih kayak gitu bentuknya sama, boxy, premium, total 3, 4, 5, 6, 7 7 seat di belakang. Jadi kayak mungkin beberapa fan-fan premium, ada Staria premium juga yang 7 seat kalau di Indonesia banyak. Jadi ya kurang lebih agak mirip. Ini spesifikasinya memang sama sekali belum dibuka dan memang kita tidak boleh cross the line karena memang masih dalam posisi introducing atau basicnya bisa dibilang prototype karena kita nggak tahu ini akan di launching dengan bentuk seperti ini atau bentuknya berbeda, harganya juga beda dengan beberapa tipe kita juga nggak tahu. Oh sorry, ini malah masih setir kiri tuh kalau dilihat dari situ. Ini bener-bener masih punyanya luar. Ini setirnya masih setir kiri. Udah gitu semuanya elektrik untuk pengaturannya. Tuh, sampai ada lumbar supportnya yang ada bundar di situ. Itu biasanya buat pinggang tuh. Itu lumbar support. Jadi buat naikin, turunin, maju, mundur semuanya itu masih pakai elektrik. Di bagian belakang itu juga ada footrest-nya juga. Masing-masing di belakang headrest-nya itu ada layar segala macam. Basicnya ini mobil premium. Jadi nggak usah berandai-andai model seperti apa. Kita masih menunggu spek resminya. Semoga nanti ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya untuk premium mobil-mobil premium yang memang besar-besar, modelnya seperti Alphard atau Velfire tapi listrik. Karena saat ini memang belum ada yang bermain di situ kurang lebih. Nah, kenapa tadi saya bilang ini ngerusak pasar EV premium? Oke, saya bacain ya. Mungkin udah banyak beredar di sosial media tapi saya akan share. BYD Atto 3 untuk yang versi superiornya itu di harga 515 atau 515 juta ya. OTR Jakarta, on the road Jakarta. Terus BYD Dolphin, sorry ya saya pakai contekan ya. Dolphin premium itu 425 juta.
ya, Dolphin Premium 425 juta on the road Jakarta. BYD Seal yang sudah keluar harganya itu memang ada dua, premium dan performance yang paling tinggi. Yang premium itu 629 juta dan performance all wheel drive dengan dua motor tadi itu harganya 719 juta. Bayangin, di brand lain ada yang harganya 2 kali lipat dari itu tapi performance-nya juga menggunakan dual motor atau AWD. Ini cukup sangat dan bisa dibilang value for money banget buat orang-orang yang memang mau mobil listrik dan performance-nya dapat. Itu very worth it banget. Jadi bener-bener deh, sobat mobilku, kalau emang mau lihat dulu mobilnya, boleh datang ke BYD sekarang di IMS 2024. Hall-nya apa saya juga kurang tahu, tapi posisinya persis pas lagi masuk dari arah Toyota ke sini, dia paling sebelum dia pindah hall nih ada di sebelah kiri. Atau kalau misalnya memang datang dari ujung sana, dia ada persis sebelah kanan. Intinya adalah ini menurut saya ini very value for money banget. Memang belum ada versi MPV-nya, dalam artian tidak ada 7-seater yang seperti mungkin kelas-kelas mungkin kayak Expander atau apa yang bentuknya listrik. Tapi untuk compact SUV atau 3 Dolphin dan Seal-nya, ini very value for money banget. Kenapa? Performance-nya dapat, range-nya juga dapat, ngecasnya juga sudah banyak portnya. Nggak perlu tambah-tambah extender lagi atau perubahan converter lagi mungkin seperti brand yang lain. Jadi gimana menurut rekan mobilku semua? Kalau misalnya memang ada komen-komen, silakan isi di kolom komen. Jangan lupa subscribe channel kita dan ya, nanti tungguin lagi video kita berikutnya ya. Masih di IMS. Oke, saya Ulung Putra Windy, undur diri dulu. Dadah.